Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Kumastuti dari perwakilan KKN 76 UPN Veteran Yogyakarta yang bertugas di Dusun Citarum Pak Semberarum Moyudan Sleman. Nah, di sini melalui video ini saya akan melakukan edukasi tentang vaksinasi di masa pandemi ini yang dilakukan oleh Indonesia sebagai program utama untuk menanggulangi COVID-19. Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 masih belum juga berakhir. Walaupun saat ini setelah dilakukannya kebijakan vaksin untuk masyarakat, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mulai melandai. Strategi pengendalian virus COVID-19 sudah dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu pemerintah melalui sistem 3T, yaitu Test, Treat, and Trace. Namun di sisi lain masyarakat juga harus diedukasi untuk menerapkan 5M prokes, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Selain itu, upaya pengendalian melalui protokol kesehatan, usaha lain yang terus dilakukan yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, for your information, kebijakan vaksin di Indonesia diatur dalam Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut instruksi Presiden tersebut, program vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan dan merelokasikan anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis untuk masyarakat. Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat yaitu, apakah vaksin COVID itu aman? Saat ini masih banyak loh yang meragukan bahwa vaksin COVID-19 itu aman atau tidak. Nah, pengadaan vaksin sudah diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01/Menkes/12758/2021 tentang penataan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, asal kalian tahu, vaksin hanya untuk digunakan bila saat mendapat UEA dari BPOM. Selain itu, keamanan vaksin juga dipastikan melalui tahapan uji klinis sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Nah, dengan hal tersebut, maka masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan apakah vaksin itu aman. Selanjutnya ada beberapa informasi mengenai jenis dan efekasi vaksin COVID-19. Yang pertama ada Sinovac dengan efikasi 65,3%. Yang kedua ada Sinopharm dengan efikasi 79,34%. Yang selanjutnya ada AstraZeneca dengan efikasi 62,1%. Lalu disusul dengan Moderna dengan efikasi 94,1%. Yang selanjutnya ada Pfizer dengan efikasi 95%. Menurut WHO, efikasi vaksin Sinovac dalam mencegah virus COVID-19 yaitu sebesar 65,3%. Jadi, apapun jenis vaksinnya, ketika ada kesempatan vaksin, disarankan untuk segera vaksin karena itu dapat mengurangi risiko akannya terpapar COVID-19. Namun sebelumnya ada beberapa kriteria guys tentang orang atau individu yang boleh vaksin ataupun tidak boleh vaksin. Nah, berikut ini ada beberapa kriteria individu yang tidak boleh divaksin COVID-19. Yang pertama ada individu yang dengan suhu badan lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, yang memiliki hipertensi tidak terkontrol. Yang ketiga, orang yang sedang hamil. Nah, namun baru-baru ini sudah terdapat vaksin untuk orang yang sedang hamil dengan catatan sudah berkonsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma dan lupus. Dan yang terakhir adalah
orang yang memiliki alergi berat setelah divaksinasi tahap pertama, guys. Nah, lalu mengapa sih kalian semua harus divaksin? Nah, yang pertama ada vaksin COVID-19 memiliki manfaat untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular dan sakit berat akibat COVID-19. Nah, dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Lalu yang kedua ada pengurangan risiko dan transmisi COVID-19 dengan diturunkan jika terbentuk herd immunity yang dapat dicapai melalui kebijakan vaksinasi. Nah, jadi jika seseorang memiliki imunitas terhadap COVID-19, maka secara tidak langsung ia akan melindungi individu lain yang tidak memiliki imunitas. Menurut penelitian De Souza, dalam kasus COVID-19 herd immunity yang harus dicapai yaitu sebesar 70%. Nah, asal kalian tahu, untuk mencapai 70% herd immunity tidaklah mudah nih. Selama level tersebut belum terpenuhi, resiko terinfeksi COVID-19 akan tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan penyuntikan vaksin per hari dengan menjamin ketersediaan vaksin sehingga target 181,5 juta penduduk Indonesia tervaksin bisa tercapai gitu, guys. Nah, dengan hal tersebut maka disimpulkan bahwa vaksin COVID memiliki manfaat dalam upaya pencegahan virus COVID-19. Nah, jadi kalian tidak perlu takut lagi untuk melakukan vaksin. Apabila memenuhi syarat kriteria yang telah ditetapkan sebelum vaksin, maka yuk segera lakukan vaksin. Apabila ingin melaporkan efek samping pasca vaksin atau mengetahui informasi tentang vaksin COVID-19, maka silakan hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor berikut, yaitu seperti pada informasi ini. Selanjutnya, guys, selain kita harus menjaga atau melakukan vaksin, nah ada beberapa hal nih yang harus kita lakukan selama pandemi ini berlangsung agar kita terhindar dari paparan COVID-19, agar kita melindungi tubuh kita dan orang lain di sekitar kita. Yuk kita mulai simak. Nah, yang pertama ada menjaga pola hidup sehat. Nah, bagaimana sih menjaga pola hidup sehat selama pandemi COVID ini? Yang pertama, yang paling urgent atau yang sangat penting yaitu adalah menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang. Nah, gizi seimbang dalam makan itu ada beberapa kandungan nih, teman-teman. Yang pertama ada karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak serta serat. Nah, diusahakan dalam sekali makan kalian harus memenuhi kandungan-kandungan tersebut agar tubuh kita terpenuhi akan kebutuhan yang seharusnya dibutuhkan untuk tubuh dalam menjaga imunitas kesehatan tubuh. Yang kedua nih, yang tidak kalah penting adalah olahraga dan istirahat yang cukup. Ketika kita sudah menjalankan aktivitas seharian, maka jangan lupa untuk istirahat. Selain itu, kita juga perlu olahraga agar badan kita bugar dan kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan fresh. Selain itu juga tubuh kita menjadi sehat ketika kita sudah berolahraga. Selanjutnya nih, yaitu adalah minum air putih minimal 8 gelas per hari. Air putih memiliki peran penting bagi tubuh kita. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua agar mencukupi semua kebutuhan air putih dalam sehari. Nah, selanjutnya yaitu hindari atau kurangi merokok. Merokok termasuk hal yang bisa merusak kesehatan kita nih. Jadi sebisa mungkin di saat pandemi ini kurangi kegiatan merokok karena itu dapat merugikan diri kita sendiri. Nah guys, yang gak kalah penting yaitu adalah jagalah kebersihan rumah dan lingkungan. Ketika lingkungan rumah dan lingkungan
sekitar kita bersih, maka kita akan terhindar dari kotoran atau kuman yang bisa membahayakan kesehatan kita. Yuk, jaga kebersihan lingkungan kita. Nah, teman-teman, sekarang ada protokol kesehatan nih yang harus kita lakukan selama pandemi COVID berlangsung.